Horas. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat semuanya dan tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah kita, saudara-saudara, memberikan waktu kita disapa oleh firman Tuhan untuk menguatkan kita melakukan segala aktivitas, baik di rumah ini maupun di luar rumah, agar semuanya berjalan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 12 Juni tahun 2021 sesuai dengan almanak kita HKBP tertulis dari 1 Tawarikh 29 ayat 9a. Demikian bunyinya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu kerinduan terbesar daripada Daud adalah membangun bait suci. Itulah kerinduan dia, keinginan dia, bagaimana dia dapat membangun bait suci, tempat kediaman Allah. Meskipun yang membangunnya diperbolehkan oleh Allah, yaitu Salomo. Daud mengumpulkan persembahan sangat besar untuk pembangunan bait suci. Ia memberikan hartanya sendiri 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. Perlu saya jelaskan saudara-saudara, 1 talenta kira-kira 34 kilogram. Itu 1 talenta. Jadi Daud mempersembahkan 102 ton emas
dan 230 ton perak yang disumbangkan untuk pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Tindakan Daud menginspirasi rakyatnya sehingga seluruh rakyat atau umat Israel menyatakan kerelaan untuk turut menyumbang bagi keperluan pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Karena keinginan Daud dan sumbangannya, rakyat menjadi rela untuk memberikan sumbangannya. Cinta kepada rumah Allah itulah yang membuat Daud bersedia berkorban dan mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, Daud bisa saja memakai harta itu untuk kesenangannya sendiri. Namun ia memakainya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak mau untuk berfoya-foya atau mengeluarkan duit untuk keinginan-keinginan kedagingan atau dirinya sendiri. Tetapi harta yang dia peroleh, dia sumbangkan untuk pembangunan bagaimana supaya bisa berdiri Bait Allah atau gereja di Yerusalem. Segala milik kita, saudara-saudara, bersumber dari Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kita, Dia memberikan segalanya apa yang kita perlukan. Artinya Dia merasakan dan Dia mengerti bahwa berkat-berkat itu datang dari Tuhan, sehingga Dia memberikan untuk Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berhasil pun karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan barang siapa yang dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang diterima dalam hidupnya ataupun keluarganya, baiklah dia berbuat baik untuk Tuhan dan berbuat baik mengasihi untuk sesama. Inilah tekanan daripada ayat ini untuk kita pada keluarga di rumah ini. Semoga Tuhan memberkati seluruh apa yang kita rencanakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, apa yang dapat kami dengar sebagai pembelajaran dari Daud yang memberikan hartanya untuk keinginannya membangun Bait Suci di Yerusalem. Walaupun waktu pada masa kekuasaan daripada Daud tidak berhasil untuk membangun gereja itu, tetapi Tuhan memberikan waktu kepada anaknya Salomo, dan pada masanya lah Bait Allah itu berdiri di tengah-tengah umat Israel di Yerusalem. Namun dia dapat merasakan berkat-berkat yang dia terima dari Tuhan, sehingga dia mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah halnya kami di rumah ini, senantiasa selalu dapat merasakan penyertaan Tuhan untuk hidup kami keluarga di rumah ini. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, supaya kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Berkati keluarga di rumah ini, beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan sakit penyakit terutama virus corona ini, supaya kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Berkati gereja kami di sini, berkati seluruh majelis dan seluruh pendeta, supaya semua pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kurang sempurna, tetapi Tuhan Yesus dapat menyempurnakan itu, supaya kami dapat menerima berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus
kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, karena di sekeliling kita masih meninggi virus corona ini, tentu Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa mengingat dan semakin ketat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjauhi dari kerumunan supaya kita terhindar dari virus corona ini. Tuhan menolongmu. Amin.